Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Dalam Roma 2 ayat 4 firman Tuhan berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, kemurahan hati Allah yang dipenuhi dengan kasih bukanlah mengizinkan dan menyetujui kita untuk terus menerus hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa, bukan saudaraku. Tetapi ini adalah kasih Allah, kasih karunia Allah yang memanggil kita orang-orang berdosa untuk bertobat dari dosa dan kebiasaan buruk, saudaraku. Nah, seperti biasa saudaraku, dari Roma 2 ayat 4 saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan supaya kita diberkati, saudaraku. Amin ya. Kebenaran yang pertama, saudaraku, jangan anggap sepi atau jangan anggap remeh kemurahan Allah. Roma 2 ayat 4a berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Nah, dalam ayat ini saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus menegur orang-orang saudaraku saat itu termasuk pastinya orang-orang di Roma yang merasa aman secara rohani dan suka menghakimi orang lain. Mereka mengira bahwa karena belum dihukum oleh Allah, itu berarti bahwa Allah menyetujui gaya hidup mereka yang seperti itu. Oh, bukan saudaraku. Karena itu firman Tuhan berkata jangan menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan, saudaraku. Nah, kata menganggap sepi menunjukkan kepada sikap yang meremehkan atau tidak menghargai serta mengabaikan, saudaraku, dengan sadar dengan sadar kemurahan Allah. Nah, banyak orang keliru, saudaraku, saat ini juga Mereka menganggap bila hidup ini baik-baik saja, semuanya lancar semuanya tidak ada kendala, itu berarti Tuhan Allah tidak masalah dengan kehidupannya. Walaupun dia masih hidup dalam dosa dan ketidaksetiaan. Oh, bukan begitu saudaraku Kalau digambarkan seperti anak kecil seorang anak yang terus menerus melanggar aturan-aturan yang orang tuanya tetapkan. Orang tuanya penuh kasih dan sabar dan tidak langsung menghukum anaknya. Kemudian anak itu mengira, wah, orang tuaku memang tidak peduli dengan kehidupanku dan masalah yang kulakukan. Padahal sesungguhnya kesabaran orang tua tidak langsung menghukum. Ini adalah kesempatan untuk anak itu berubah menjadi baik. Bukan membenarkan diri sendiri untuk terus memberontak dan berbuat salah. Bukan, saudaraku Jangan anggap remeh juga, jangan anggap remeh Tuhan, saudaraku, kalau sekarang belum menghukum kita. Kalau kita tetap bandel dan hidup dalam dosa, waduh, bahaya, suatu hari bisa dihukum, saudaraku. Nah, kebenaran yang kedua, saudaraku, kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Karena apa? Karena Allah penuh kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati. Jadi dalam Roma 2 ayat 4b firman Tuhan berkata, kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Nah, firman Tuhan, saudaraku, dalam ayat ini menyebut 3 sifat yang luar biasa dari Allah. Yang pertama, kemurahannya. Krestotes, artinya kebaikan Allah itu aktif dan penuh kasih, senantiasa, saudaraku, siap untuk memberkati kita. Kemudian kesabarannya, anoche, artinya apa? Allah itu menahan hukumannya yang seharusnya kita terima, tapi dia menahannya, memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertobat. Dan yang ketiga, kelapangan hatinya atau kesabarannya atau panjang sabarnya, saudaraku. Kelapangan hati ini bahasa Yunaninya makrotimia, artinya Allah itu panjang sabar dalam waktu yang sangat panjang.
Meskipun manusia jatuh bangun dan terus-menerus gagal, Allah masih memberikan kesempatan. Kata kekayaannya, ya ini mengenai kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Artinya kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah itu kaya, saudaraku, tidak terbatas, tidak akan habis, diberikan berlimpah-limpah. Tapi jangan lupa, kekayaan, kemurahan, kesabaran, kelapangan hati Tuhan tidak bisa atau tidak boleh, saudaraku, disalahgunakan bila tidak direspon dengan benar oleh kita. Nah, seperti seorang misalnya ya meminjam uang di bank, dan bank itu memberi tenggang waktu pembayaran kepada nasabah yang dililit hutang itu. Masa tenggang waktu itu bukan berarti menghapuskan utangnya, saudaraku, atau membebaskan tanggung jawab dia untuk membayar. Kesempatan untuk membereskan semua masalah utangnya sebelum kesempatan tenggang waktu yang diberikan itu habis. Bila tenggang waktu habis dan hutangnya belum dibayar, ada konsekuensinya, saudaraku, harus ditanggungnya. Demikian juga Tuhan itu seperti itu. Dia itu penuh dengan kesabaran, kemurahan, kelapangan hati, menunggu kita bertobat. Bukan berarti kita boleh terus di dalam dosa, enggak. Ya kita tetap harus kembali bertobat, memperbaiki hidup. Ya karena itu jangan anggap sepi atau remeh kekayaan, kemurahan Tuhan, kekayaan, kesabarannya menunggu kita bertobat. Jadi kalau kita hidup dalam dosa pada saat ini, tobat, saudaraku. Tinggalkan dosa. Tinggalkan kebencian, kepahitan, perzinahan, kekotoran, penipuan, segala macam dosa. Kita datang kepada Tuhan supaya kita diperbaharui oleh kebaikan kemurahannya. Amin ya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, tujuan utama kemurahan hati Allah adalah menuntun kita kepada pertobatan. Di dalam Roma 2 ayat 4c berkata, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kata menuntun dalam ayat ini artinya membimbing dan mengarahkan dengan kasih, dengan lemah lembut. Jadi Allah nggak pernah memaksa, saudaraku. Ya, Dia memanggil kita untuk kita bertobat dari dosa-dosa. Kata pertobatan, saudaraku, metanoia, artinya bukan sekedar merasa bersalah dan menyesal, tidak, saudaraku. Tapi ada perubahan hidup, ada kebangunan rohani. Rohani kita menjadi bertumbuh ke arah Kristus. Jadi dalam pertobatan seseorang mengalami apa? Perubahan pikiran yang semakin baik dan semakin suci. Perubahan tingkah laku dan arah hidup kita. Kita maunya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian pertobatan itu artinya berbalik dari kehidupan dalam dosa kepada kehidupan dalam kekudusan, dalam pimpinan Allah. Mari saudaraku, pada saat ini kita mengoreksi hati kita masing-masing. Apa kita masih menyalahgunakan kesabaran Allah, kemurahan hati Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita? Mari kita merespon dengan benar kemurahan hati Allah, kesabaran hati Allah mendorong kita, dan jangan menunda untuk bertobat dari dosa-dosa, dari kehidupan yang kotor, dari kenajisan. Karena apa? Kesabaran Allah itu ada batasnya. Kemurahan Allah itu ada batasnya. Jangan anggap remeh, saudaraku ya. Ada batas waktu yang diberikan kepada kita untuk bertobat. Jadi jangan terlambat. Mulai detik ini, mungkin sudah melihat tayangan Morning Spirit ini, bertobat. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kita diselamatkan, dosa-dosa kita diampuni. Ya, amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Roma 2 ayat 4 tentang kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Yang pertama, jangan menganggap sepi atau remeh kemurahan Allah atau kebaikan Allah. Yang kedua, Allah penuh kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati. Dan kebenaran yang ketiga, tujuan kemurahan hati Allah, kesabaran Allah kepada kita adalah menuntun kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4 saya bacakan lagi. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada
pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan hatimu, kesabaranmu, Tuhan, kasihmu yang rela mengampuni dosa-dosa kami. Kami mau bertobat dari dosa, kenajisan, kekotoran. Kami mau mengundang Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami diselamatkan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesabaran Engkau Tuhan atas kami. Supaya kami bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.